بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال وشريف السجايا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin daripada beliau, dengan nikmat yang agung yang beliau berikan, al-iman wal islam wa kafa bihi ni'mah, dengan dikaruniakannya kepada kita nikmat iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwasanya semua yang kita lakukan dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah sia-sia melainkan akan menjumpai balasannya di akhirat kelak. Dan nikmat Islam, cukuplah dua nikmat itu menjadi kebanggaan bagi kita seorang yang beragama Islam, seorang yang yakin dan percaya kepada Allah, menjadi bekal yang kita agungkan dan kita pertahankan sampai kematian datang menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat beriring salam kita doakan kepada Allah Azza wa Jal agar kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Siapa saja yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan salawat kepadanya 10 kali lipat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil aziz. Allah berfirman dalam surat Al-Fat ayat yang keempat. Yaqulullahu ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dan dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan as-sakinah, menurunkan perasaan tenang, perasaan damai, perasaan tentram dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala fi qulubil mu'minin, dan memasukkan perasaan tadi ke dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Agar tujuannya apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar semakin bertambah dan bertambahnya rasa keimanan dan keyakinan hati tadi di dalam hati orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini kita bisa memahami bahwasanya iman itu bukanlah suatu hal yang stagnan. Dia tidak tetap, dia bisa bertambah. Ketika sesuatu bisa bertambah, maka dia pun juga bisa berkurang. Maka ditaarifkanlah iman itu oleh para ahlul ilmi. Al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Keimanan yang sudah Allah karuniakan kepada kita hamba Allah, kepada kita umat yang beriman, umat yang sudah berislam, itu masih bisa bertambah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan dia bisa berkurang bahkan habis
ketika kita senantiasa mendawamkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman, dia bukan hanya kalau kita terjemahkan dalam arti kata percaya. Dia bukan hanya sekedar kalimat percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi. Tapi al-iman itu adalah i'tiqad. Lebih dari sekedar kepercayaan. Dia adalah keyakinan yang kuat dan kokoh yang ditunjukkan dengan perkataan. Kemudian perkataan melahirkan kemudian yang namanya perbuatan. Maka al-iman adalah i'tiqadun wal qawlu wal amal. Bagaimana iman itu i'tiqad? Dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang kita baca dan barangkali semua kita menghafalnya. Di hadis yang kedua dari Arba'in An-Nawawi, yaqulu an Umar, daripada riwayat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, telah datang kepada kita seorang laki-laki yang mana asing bagi kita. Bagaimana asingnya? Karena dia tidak sama sekali kita mengenalnya, namun datang dari tempat yang entah berantah, sangat jauh. Namun pakaiannya sangat putih, namun rambutnya sangat hitam. Syadidu bayadi thiyabi wa syadidu sawadi sya'ri, la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan kedua telapak tangannya di atas paha baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menatap wajah dan wajah bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menanyakan kepada Nabi kita, "Mahwal Islam?" Apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad, Islam adalah 1, 2, 3 sampai 5 perkara yang kita semua menghafalnya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Kamu benar yang apa yang sudah kamu sampaikan." Maka Umar dan para sahabat mengatakan, kami terkaget, kami terkejut mendengarkan apa yang dijawab oleh laki-laki tadi. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia pula yang mengatakan kamu benar. Kemudian berlanjut dia bertanya, apa itu iman? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Percaya, yakin dengan sepenuh hati bahwasanya dialah Allah, huwallahul wahidul ahad, dan dialah adanya malaikat. Percaya akan kitab-kitab yang turun kepada para anbiya, percaya kepada para nabi-nabi. Maka di sini iman dimaknai sebagai i'tiqad. Wal imanu qaulun. Tapi iman tidak cukup hanya dipercayai di dalam hati sanubari kita saja. Dia harus lahir dalam bentuk ucapan yang nyata kita mengucapkannya. Tidak hanya kita mengatakan beriman, namun tidak ada pembelaan terhadap orang-orang yang beriman. Tidak ada kecenderungan dari perkataan yang lahir dari lisan kita menunjukkan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Nabi Allah, ajarkanlah kepada saya suatu perkataan yang mana saya tidak akan mungkin menanyakan perkataan ini, pertanyaan ini selain kepada engkau wahai Nabi Allah." Maka Rasul mengatakan, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah amantu billah. Iman tidak cukup di hati namun dia harus diucapkan. Dia harus disampaikan. Amantu billah thumma istaqim. Kemudian istiqamahlah dengan keimanan itu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian di antara kita barangkali menterjemahkan makna istiqamah. Ini adalah merutinkan. Rutin melakukan sesuatu hal kemudian itu disebut istiqamah. Namun ada pendapat lain yang mengatakan merutinkan suatu perkara amalan itu bukanlah istiqamah. Karena seseorang tidak ada yang maksum kecuali sahibu dzalikal qabr, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang maksum, yang sanggup untuk melakukan sesuatu itu terus menerus. Namun istiqamah adalah ketika seorang mukmin tergelincir dia dari kebiasaan yang baik yang sudah dia lakukan, dari keimanan dia tergelincir dia dari keimanan dia, karena dia mempunyai sifat istiqamah, dia akan kembali semula kepada rel yang sudah seharusnya dia jalankan. Namun bagi orang yang hanya membiasakan saja pekerjaan-pekerjaan yang baik, amal-amal yang soleh, namun belum hadir istiqamah di hatinya, barangkali ketika tergelincir dia dari amal yang soleh tadi, dari iman yang baik tadi, kemudian dia sulit untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu qaulun.
wal amal, dan iman juga harus lahir menjadi sebuah perbuatan, pekerjaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu banyak cabangnya, banyak, kalau mau diakarkan banyak akarnya. Bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah. Tingkatan atau cabang dari iman yang paling tinggi adalah mengatakan qaul, mengatakan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling kecil, yang paling ringan, yang paling bawah dari iman itu adalah imatatul adha 'anit tariq, mengawaskan, menghindarkan sesuatu yang akan dapat merusak di perjalanan yang kita temui. Ini hal terkecil. Jadi iman tidak cukup hanya sebut dengan kepercayaan di hati, namun dia harus diucapkan, disampaikan, dan lahir dalam bentuk perbuatan. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, disampaikan oleh ahlul ilmi, termasuk perbuatan kita melakukan amal-amal saleh itu adalah iman. Salat kita adalah iman. Berbuat baik seorang anak kepada kedua orang tuanya, perkataan baik antara seorang dengan saudaranya, itu adalah iman. Bahkan termasuk keinginan hati untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, keinginan dari hati untuk menghindari maksiat-maksiat kepada Allah. Dzalika huwal iman. Itu termasuk bagian daripada iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena saking agungnya iman ini, saking agungnya berpegang teguh kepada iman ini, makanya Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa menjaganya. Peganglah iman itu, peganglah i'tiqad itu, peganglah akidah itu, dan peganglah perkataan serta perbuatan yang baik yang sesuai dengan iman itu dengan sekuat-kuatnya. Bahkan kalau bisa gigi geraham kita ini menggenggam keimanan itu, menggenggam i'tiqad dan amal perbuatan itu dengan kuat, maka genggamlah, jangan biarkan dia lepas sekalipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontohkan kepada kita bagaimana mempraktekkan iman itu dengan baik. Suatu ketika dalam peristiwa khutbah beliau, bahkan disebut dengan khutbah al-wada', maka kali ini khutbah terakhir daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika itu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa ala mimbar faqala, dalam kondisi Nabi yang ketika itu sedang sakit, yang tidak begitu fit sekali untuk berbicara, untuk berkhutbah. Kemudian beliau duduk di mimbarnya, lantas beliau berkata, inna abdan khayyarahu Allahu baina an yu'tihi min zahratid dunya ma syaa. Sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah berikan opsi, Allah berikan pilihan kepadanya, baina an yu'tihi min zahratid dunya ma syaa, antara yang pertama Allah akan berikan untuknya seluruh keindahan dunia sebanyak apa yang dia inginkan, wa baina ma indahu, dan yang kedua pilihannya adalah apa hal-hal yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indahu, dan kemudian hamba tadi memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesainya Rasulullah SAW menyampaikan berita ini, maka mengangkat suaralah salah seorang sahabat karib beliau, Thaniyatnain idhuma fil ghar, sahabat kedua, orang kedua yang ada bersama Rasul ketika beliau sedang berada di dalam gua, Abu Bakar As-Siddiq. Mengangkat suara Abu Bakar As-Siddiq, padahal kita sama-sama mengetahui la tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi, tidak boleh kita mengeraskan suara di atas suara Rasul, di atas suara Nabi. Namun Abu Bakar As-Siddiq dengan terbawa emosionalnya mengatakan, fadainaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Abu Bakar memotong pembicaraan Nabi dengan mengatakan, kami akan
menjadikan bapak-bapak kami, ibu-ibu kami untuk menebus engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para sahabat keheranan, semua wajah melihat kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana orang tua ini berani memotong pembicaraan Nabi. Kemudian baru disadari, akhirnya Abu Bakar menangis, dan melihat Abu Bakar menangis, Umar ibn Khattab pun ikut menangis, dan akhirnya sahabat semuanya menangis. Baru mereka paham apa yang dimaksudkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Nabi sedang menyampaikan hamba yang dimaksud yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Artinya apa? Ajal Rasulullah sudah akan datang dengan sangat dekat, dan Allah memberikan pilihan. Engkau masih menginginkan untuk hidup di dunia dan seluruh keindahannya, atau engkau memilih apa yang ada di sisi Allah? Fakhtara dzalikal abdu ma indallah. Akan tapi hamba tadi memilih apa yang di sisi Allah. Maka dipahami oleh Abu Bakar, ini adalah tanda dekatnya datang ajal Rasulullah SAW. Maka ketika itu disambung oleh Rasulullah SAW, maka siapa di antara kalian wahai manusia, ya ibadallah, wahai hamba Allah, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, siapa di antara kalian yang pernah aku hutangi, siapa di antara kalian yang pernah aku ganggu kehormatannya, maka ini hartaku silakan ambil, maka ini badanku silakan pukul, silakan sakiti sebagaimana aku menyakiti kalian, dan ini kehormatanku silakan kalian balaskan sebelum ajal datang memanggil. Sebelum ajal datang memanggilku. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bagaimanapun Rasulullah SAW itu maksum, dan Allah Subhanahu wa taala Ghafur, mengampuni segala dosa-dosa. Namun ketika dosa itu berkaitan dengan hamba, berkaitan dengan sesama manusia, maka Allah tidak akan ikut campur di sana, melainkan hamba itu sendiri sudah memberikan maaf. Maka betapa banyak sekarang kita melihat tanda kita orang beriman, kita harus memahami dan membaca hadis ini dengan iman. Betapa banyak kezaliman yang terjadi tanpa memikirkan bahwasanya hari pembalasan itu akan datang. Rasul kita mengajarkan menghadap Allah dengan penuh kemurnian, khalis, murni, suci, tanpa membawa sedikit beban pun. Ya ayuhal aba, wahai para bapak-bapak, sudahkah cukup kewajiban kita sebagai bapak kita tunaikan terhadap anak, terhadap istri kita? Sudahkah cukup pendidikan kita berikan kepada anak, kepada istri kita? Karena sesungguhnya kita adalah pemimpin bagi keluarga kita. Wa mal mas'ul wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kita yang dikatakan sebagai pemimpin akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya atas segala kepemimpinan kita. Kezaliman, anak yang belum terdidik dengan baik, kemudian anak itu menjadi durhaka. Sebelum kita menyalahkan anak, barangkali perlu kita berkaca terlebih dahulu. Berapa waktu yang sudah kita berikan untuk pendidikan mereka? Seorang pemimpin yang diletakkan Al-Quran di atas kepalanya, dibacakan sumpah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, demi kehormatanku aku berjanji, dan sekian-sekian. Semuanya dibacakan dengan penuh keimanan, dan itu akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan pertanyaan tadi kepada para sahabat, kaum muslimin rahimani ya rahimakumullah, tentu kita menyangka tidak akan ada satu sahabat pun yang berdiri mengancungkan tangan bahwasanya dia memiliki hutang pada Rasul, bahwasanya dia pernah disakiti oleh Rasul. Namun ketika Rasul mengatakan, mengulangi pertanyaan yang sama, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti? Siapa di antara kalian yang pernah aku hutangi? Maka minta, tagihlah hari ini juga, tagih sekarang juga. Karena sesungguhnya orang yang paling aku cintai nanti di akhirat adalah mereka yang menagihnya sekarang, bukan nanti menagihnya di akhirat. Maka ketika itu, kalau begitu yang kau sampaikan wahai Rasul, maka sayalah orangnya. Mengangkat tangan salah seorang sahabat, melihat semuanya kepada dia, dikira ini barangkali ini orang munafik, ini orang yang tidak mengenal Rasulullah, ini orang yang jahat, orang yang baru masuk Islam ini. Ternyata dia adalah sahabat yang baik,
Ukasyah namanya. Orang yang sangat dekat dengan Rasul Muhammad SAW, yang ikut ke dalam perperangan Badar. Kemudian dikatakan oleh Rasul, sampaikanlah Ukasyah, apa hakmu yang aku ambil dan belum aku tunaikan? Maka berkata Ukasyah, ya Rasulullah, melihat semua wajah yang marah kepadanya, bagaimana engkau bisa menagih daripada seorang Rasul Muhammad SAW? Maka dia menjawab terlebih dahulu untuk menepis perasaan para sahabat ketika itu. Sesungguhnya kalau diminta untuk mengikhlaskan, aku pasti mengikhlaskan wahai Rasul. Namun ketika engkau mengatakan orang yang paling aku cintai adalah yang menagih sekarang bukan di hari kiamat, maka sesungguhnya cintamu yang aku kejar wahai Rasul. Cintamu yang aku kejar, makanya aku sampaikan, aku memiliki hak yang belum aku balaskan kepadamu. Apa itu wahai Ukasyah? Ingatkah engkau wahai Rasul, ketika di perperangan Badar engkau sedang meluruskan inspeksi barisan? Ketika itu engkau meluruskan barisan dan engkau memukulku dengan tongkatmu, sampai sekarang masih terasa sakitnya wahai Rasul. Maka dengan begitu Rasul mengatakan, majulah engkau wahai Ukasyah. Majulah Ukasyah. Kemudian mengatakan, ya Rasul mengatakan, ini badanku, pukullah di mana saja yang engkau ingin memukulnya. Wahai Rasul, ketika itu aku memukul tanpa menggunakan pakaian, hanya menutup aurat yang wajib saja. Maka Rasul menyingkapkan perutnya, menyingkapkan dadanya. Di mana aku pukul ketika itu wahai Ukasyah? Wahai Rasul, engkau ketika itu memukul bukan dengan tangan, melainkan dengan tongkat. Maka Rasul memberikan, ini tongkatku, engkau pukullah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ukasyah? Sahabat sudah berdebar-debar, sahabat sudah bergemetar. Apa yang dilakukan oleh Ukasyah? Apakah benar seorang sahabat ini akan memukul Rasul dengan sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah tongkat? Kemudian Ukasyah mendatangi Rasul dan mendekat kepada Rasul dan menempelkan pipinya di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau lakukan ini wahai Ukasyah? Apa ini? Bukankah engkau tadi ingin membalaskan apa yang menjadi hakmu dan belum aku tunaikan? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku hanya menginginkan menempelkan kulitku dengan kulitmu sebelum kematian datang menjemputmu. Begitu sahabat kaum muslimin rahimakumullah, sahabat radhiyallahu anhum mencintai Rasulnya, dan Rasul mengajarkan pada para sahabatnya bahwasanya hak-hak kezaliman meskipun sekecil apapun itu harus diminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Sahabat ketika itu tidak ada yang hatinya tenang ketika Ukasyah maju. Bahkan ada di kisah yang lain, yaitu seorang budak daripada sahabat. Ketika itu sahabat ini belum masuk Islam. Ketika itu budak tadi beriman kepada agama Nabi Muhammad SAW, dan dia memaksa budaknya untuk meninggalkan agama Nabi. Bahkan disiksa dan diazab dengan azab yang begitu pedih, sampai dikatakan, wahai engkau wahai budak, sudah sedemikian kuat azab aku berikan, siksaan aku tindaskan kepadamu, tidakkah engkau mau meninggalkan agama Muhammad? Maka dijawab oleh budak tadi, oleh laki-laki tadi, wallahi, demi Allah Tuhanku, demi Allah Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan engkau menyiksaku dengan siksaan seperti ini, duri saja menyentuh kulit baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku tidak rela. Biarlah aku yang menanggungnya. Begitu kecintaan sahabat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mencintai kita, bahkan lebih daripada cinta kita kepadanya. Sallu ala nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka iman jangan hanya diucapkan dan diyakini, namun harus kita tunjukkan dan kita lahirkan dalam bentuk perbuatan. Jangan sekali-kali kita menganggap kecil sebuah kezaliman. Karena kezaliman yang kita anggap kecil belum tentu di mata Allah itu menjadi hal yang kecil, namun bisa jadi akan dituntut dengan tuntutan yang besar di hari kiamat kelak. Banyak kewajiban kita, termasuk kita, karena kita dalam kondisi bapak-bapak dan yang muda-muda insyaAllah akan menjadi bapak. Tentu kita tidak lupa dengan hadis
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang berkhutbah di hari raya Aid ketika itu. Wahai ya ma'syaran nisa, berbuat baiklah, jujurlah, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku banyak melihat penghuni neraka dari golongan kalian para wanita. Maka ketika itu bertanya para wanita, wahai Rasulullah, kenapa demikian? Karena kalian takfurna bil ashir, karena kebanyakan dari kalian berbuat kufur terhadap ashir. Ashir dimaknakan oleh para mufassir, dia adalah teman hidup, sahabat sehidup, artinya kepada suami. Kita banyak di antara kaum muslimah, banyak di antara kaum ibu-ibu yang kufur nikmat terhadap suami. Sudah diberikan biaya hidup, sudah diberikan nafkah lahir dan batin, namun gara-gara masalah yang kecil semua itu menjadi terlupakan. Maka kewajiban bagi seorang bapa untuk mengajar dan mendidik keluarganya, karena kita akan mempertanggungjawabkan anak dan istri kita. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, untuk menutup khutbah ini kita sampaikan sebuah kalimat, sebuah syair yang dikatakan oleh sahabat radhiyallahu anhu Ali bin Abi Talib Abul Hasanain, an-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat. Jiwa-jiwa manusia menangisi akan kehilangan dunia, wa qad 'alimat, padahal mereka mengetahui, inna sa'adata fiha tarku ma fiha, karena sesungguhnya kebahagiaan dunia adalah ketika kita mampu meninggalkan kecintaan terhadap dunia itu sendiri. La darun lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha, tidak ada rumah bagi seseorang yang akan dia tempati setelah kematiannya, illa allati kana qablal mauti banaiha, kecuali rumah yang mana sebelum kematian dia sudah membangunnya. Fa in banaha bi khairin taba maskanuhu, kalau rumah itu dia persiapkan, dia bangun dengan kebaikan, maka rumahnya nanti di akhirat adalah rumah yang baik. Fa in banaha bi syarrin khaba baniha, namun kalau dia membangun dengan keburukan rumah tadi, maka yang akan menyesal satu-satunya adalah orang yang telah membangunnya. Fa'tabiru ya ulil absar, aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.